Yo, what up guys, gue Radityo and welcome to my channel. So, ini adalah video YouTube pertama gue yang ada kontennya. Dan dalam video kali ini gue akan sharing-sharing ke kalian sesuatu yang sebenarnya cukup simple, tapi kebanyakan orang mungkin salah menginterpretasikannya. Pengen hidup sehat. Mulai dari mana sih? Kebanyakan orang awam mungkin akan bilang, oh gue udah hidup sehat nih karena gue udah ngurangin makan nasi. Atau, oh gue hidup sehat nih karena gue udah skip makan malam. Atau, gue hidup sehat nih dengan cara gue olahraga. Nah, sebenarnya itu semua nggak salah, tapi kurang lengkap. Lalu, apa sih hidup sehat itu? Dan kenapa hidup sehat itu penting buat semua orang bisa lakuin? Ini kan general question banget, dan kalian pasti kayak, ya iyalah bang, hidup sehat penting. Tapi bentar dulu, ini aku mau tunjukin ke kalian ini. Ini ada artikel dari Hello Sehat, judulnya 5 penyakit terbanyak di Indonesia menurut data klaim BPJS. Nah, yang pertama, hipertensi. Yang kedua, stroke. Yang ketiga, gagal jantung. Yang keempat, diabetes. Dan yang kelima, tuberkulosis atau TBC. Kalian bisa lihat 4 dari 5 penyakit ini adalah penyakit yang bisa dikategorikan ke dalam penyakit sindrom metabolik. Atau sebagaimana namanya sindrom metabolik, penyakit-penyakit gangguan metabolisme yang disebabkan kebanyakan oleh pola hidup yang tidak sehat. Seperti sedentary, konsumsi GGL berlebih, gula garam lemak, kurang beraktivitas, dan jarang olahraga, dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Jadi kalian bisa bayangin tuh, puluhan triliun uang negara digelontorkan untuk mendanai penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dihindari dengan cara berubah pola hidup. So, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, balik lagi ke pembahasan utama kita. Hidup sehat mulai dari mana? Oke, ketika kita berbicara soal hidup sehat, kita nggak akan jauh-jauh dari 4 hal. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua aktivitas fisik dan olahraga, istirahat yang cukup, dan yang terakhir pola pikir, atau bahasa anak zaman sekarang, mental health. Ya sebenarnya nggak sama sih pola pikir sama mental health, cuman kurang lebih mirip-mirip lah. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu nutrisi. Gue akan mulai dengan sebuah quotes yang gue suka, yaitu you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Tapi bukan berarti, oh gue makan pizza nih, pizza kan enak, bentuknya juga bagus, berarti gue juga akan enak dan bentuknya juga bagus. Nggak gitu konsepnya. Tapi pola pikirnya kayak gini, ketika kita makan sesuatu yang berkualitas, lalu diolah oleh tubuh kita menjadi substance untuk tubuh kita beregenerasi, maka itu akan menjadi bagian dari diri kita. Sesuatu yang berkualitas itu akan jadi bagian dari kita. Nah, tapi sebaliknya ketika kita makan sesuatu yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang kurang sehat, like for example junk food, terus kemudian diolah menjadi sesuatu yang kurang lebih nggak bagus kayak kolesterol, lemak jenuh, itu juga akan menjadi bagian dari kita. So that's why you are what you eat and it's very important. Oke, ketika kita bicara soal makanan, kita akan berbicara soal 3 hal. Jenis, jumlah, dan cara mengolah. Jenisnya kalian harus mengutamakan makanan-makanan whole food ketimbang makanan processed food yang udah diolah oleh pabrik dan ditambahin zat macam-macam. Utamakan memilih makronutrients yang baik seperti karbohidrat kompleks, proteinnya dicukupi, dan juga lemaknya pilih lemak-lemak yang baik. Jangan lemak jenuh. Lalu yang berikutnya adalah jumlah. Setiap orang memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda, tergantung dari jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, persen lemak tubuh, aktivitas fisik, dan itu semua nggak ada yang sama, tapi bisa diukur. Dalam video terpisah mungkin aku akan kasih kalian tutorial gimana cara ngitung kebutuhan kalori harian kalian, atau kita bahasanya TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Nah, kalian harus makan sesuai dengan kebutuhan kalori harian kalian itu. Kalau berlebihan, ya nantinya berat badan kalian akan naik, dan kalau kurang, ya nanti berat badan kalian akan turun gitu. Itu semua sebenarnya udah package dalam program diet. Jadi sebenarnya aku saranin kalian untuk bisa hidup sehat, memulai dari nutrisi, kalian harus memiliki program diet kalian sendiri sesuai dengan target atau tujuan kalian masing-masing. Oke, yang terakhir ada cara mengolah. Nah, cara mengolah ini cukup penting karena makanan yang sehat ketika diolah dengan tidak baik itu akan menjadi tidak sehat juga. Kayak contoh dada ayam itu kan sehat, tapi ketika ditambahin tepung digoreng jadi chicken katsu kan jadinya kurang sehat gitu. Utamakan kalian memilih makanan-makanan yang diolah dengan cara direbus, dibakar, dipanggang, dikukus, dan hindari makanan-makanan yang digoreng dengan cara deep fry gitu kan. Apalagi yang berminyak-minyak itu kalau bisa kalian hindarilah. Oke, itu tadi nutrisi, dan berikutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu olahraga dan aktivitas fisik. Believe it or not, gue dulu orangnya gak suka banget olahraga. Gue benci banget olahraga. Ini bentukan gue dulu, gue liatin ke kalian. Zaman SMA gue gak suka banget olahraga, tiap pelajaran olahraga gue selalu skip. Kadang gue pura-pura gak bawa baju, pura-pura sakit biar gak bisa ikut olahraga. Karena gue gak suka keringetan, gak suka panas-panasan. Tapi believe me, trust me, ketika gue udah nyobain olahraga, gue malah gak bisa hidup tanpa olahraga.
Sampai gue berteori bahwa orang yang nggak suka olahraga itu orang yang belum ngerasain enaknya rutin olahraga. Karena ke badannya itu berasa banget, beda banget. Nah, untuk olahraga ini, menurut anjuran WHO, seseorang melakukan olahraga sebanyak minimal 150 menit dalam satu minggu. Atau kalian bisa pecah 30 menit sehari, sebanyak 5 hari dalam seminggu. Itu kan kayak sehari cuma 30 menit, masa sih nggak ada waktu. Dan dianjurkan olahraganya olahraga yang berjenis aerobik atau kardiovaskular. Nah, buat gampangnya aerobik kan ada aeronya tuh, jadi yang ketika kalian lakukan itu kalian jadi ngos-ngosan gitu. Kayak contoh lari, bersepeda, skipping, dan kardio-kardio jenis lainnya. Tapi saran aku buat kalian yang baru mau mulai olahraga, pilih jenis olahraga yang kalian suka. Kayak misalkan kalian sukanya nge-gym, ya nge-gym. Kalian sukanya bulu tangkis, ya bulu tangkis. Kalian sukanya main futsal sama teman-teman, ya main futsal sama teman-teman. Yang penting kalian bisa rutin ngelakuinnya dan nggak bosan. Jadi kalian nggak akan berhenti. Cuman oh yaudah olahraga sekali terus begitu nggak gitu. Tapi kalian bisa lakuin terus-menerus. Lalu masuk ke poin ketiga, yaitu istirahat yang cukup. Nah, kebanyakan dari orang, apalagi zaman sekarang modern gini, itu kurang banget yang namanya istirahat. Work-life balance-nya nggak bagus. Nah, sebenarnya itu kurang bagus buat tubuh kita, karena tubuh kita juga memiliki hak yang untuk dipenuhi, yaitu beristirahat. Nah, idealnya orang itu beristirahat antara 5-8 jam lah sehari. Karena kalau 8 jam mungkin agak susah juga ya zaman sekarang. Tapi ya minimal banget 5 jam lah, 6 jam, 7 jam itu is okay. Kalau kalian mungkin malam nggak sempet ya take a nap gitu. Bahkan aku kemarin baru aja baca berita, kalau ternyata Google, perusahaan segede itu, mereka bikin nap box di mana orang itu bisa taking nap karena mereka tahu kalau seseorang kurang tidur itu produktivitasnya akan menurun. Jadi kalian harus bisa benar-benar manage waktu kalian supaya kalian bisa istirahat dengan cukup. Nah, lalu yang keempat dan terakhir adalah pikiran yang sehat atau mental health. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin kebanyakan orang kurang pay attention terhadap hal ini. Padahal there's a saying kalau tubuh yang sehat berawal dari pikiran yang sehat. Yes, karena orang kalau udah stres itu larinya kemana-mana. Gue yakin banget di antara kalian pasti ada yang kalau lagi stres itu larinya ke pola makan. Either itu kalian makannya jadi banyak atau malah jadi nggak nafsu makan. Ada juga mungkin di antara kalian yang kalau stres jadi nggak mood ngapa-ngapain. Kerjanya kayak cuman pengen udah rebahan aja seharian gitu. Mau ini nggak mood, mau itu nggak mood. Kayak nggak ada energi gitu. Dan parahnya lagi dia juga bisa ngaruh ke pola tidur. Overthinking akhirnya jadi gak bisa tidur dan istirahatnya jadi kurang, produktivitas turun, dan masih banyak hal buruk lainnya yang disebabkan oleh stres. That's why manajemen stres yang baik, pola pikir yang sehat, itu sangat bermanfaat buat kita biar bisa menjalankan ketiga poin yang sebelumnya. Konsumsi makanan yang oke, semangat olahraga, dan cukup istirahat. Buat nge-summarize semuanya, untuk bisa mendapatkan pola hidup yang sehat, kita harus perhatikan 4 hal: nutrisi yang seimbang dan berkualitas, olahraga dan aktivitas fisik, istirahat yang cukup, dan pikiran yang sehat. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Thank you very much for watching. Kalau kalian suka, kalian bisa like videonya. Jangan lupa juga subscribe buat lihat video-video berikutnya. And I think udah semua, gitu aja. See you in the next video. Gak ada yang pengen bakso Malang. Bakso Malang. Nutrisi yang sehat